minta tolong untuk semua video diaktifkan dulu untuk dokumentasi. Biar nanti kalau direkam di foto hasilnya bagus. Alhamdulillah. Yang nomor kedua. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya untuk hari ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk proses pembelajaran di pertemuan yang kedua. Sebentar, ada yang gabung di pertemuan kedua hari ini. Insya Allah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah, terus besok 9 Zulhijjah dari Arafah. Usahakan untuk puasa ya besok bagi yang tidak berhalangan. Sebelum saya lanjutkan pertemuan hari ini, ada masalah nggak terkait dengan tugas yang di pertemuan pertama? Nggak ada. Beres ya? Berarti sudah submit tugas semua? Sudah, alhamdulillah. Benar. Sambil saya cek untuk kehadirannya, tadi belum dibuka filenya. Adinda Hasna. Saya Miss. Ada ya? Mister. Ya? Afrianto. Hadir Mister. Aiman Naufal. Hadir Mister. Alfi Lutfia. Alfi. Belum ya? Aprita. Saya Mister. Bella. Saya Mister. Sebentar. Calvin. Hadir Mister. Cantika. Saya Mister. Devi Kalista. Hadir Mister. Dewanti. Hadir. Elvaras. Hadir. Faiza Ali. Hadir Mister. Faiza Maharani. Belum. Gale. Gale. Ada ya? Belum bicara. Gladys. Hadir. Kalisha. Oh, Gale hadir Mister. Kenapa? Gale hadir. Gale hadir ya? Bentar. Kalisha. Hadir. Abian. Hadir. Aldis. Hadir. Irfan. Hadir. Nazira. Hadir. Nathan. Hadir Mister. Naufal. Hadir. Raditya. Hadir. Randika. Hadir Mister. Rifki. Hadir. Salman. Salman Al-Farisi. Hadir Mister. Hadir, oke. Sicilia. Hadir Mister. Tiara. Hadir Mister. Widya. Saya Mister. Yasmin. Hadir Mister. Yoga. Hadir. Satria. Hadir Mister.
Oke. Alfi sudah masuk? Belum ya. Pak Iza Maharani? Oke. Berarti ada 2 yang belum gabung pas berarti. Baik, anak-anak kalau untuk ini Alfi baru masuk. Ini Alfi sebentar, Alfi baru gabung. Mister. Iya. Pak Iza Maharani katanya wifi-nya mati. Gimana Mbak? Kurang jelas suaranya. Pak Iza Maharani katanya wifi di rumahnya mati. Oh, wifi-nya mati. Oke, nggak apa-apa. Sambil kita tunggu ya, Makasih. siapa tahu nanti bisa aktif lagi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan di materi yang pertama, yaitu berkenalan dengan kimia. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai apa ya? Hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Saya tak searching dulu sebentar. Lupa belum di searching. Saya sudah ngomong ya tadi ya. Nah, ini dia masuk. Nah, ini. Bismillah. Kalau kemarin kita sudah ngomong masalah hakikat ilmu dan peran ilmu kimia serta metode ilmiah, termasuk bagaimana cara penugasan dan sebagainya di pertemuan yang pertama. Nah, hari ini kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu pengenalan lab kimia, keselamatan kerja di laboratorium. Insya Allah di fisika juga sudah diajari, di biologi juga sudah diajari, tapi untuk di kimia, karena kita melibatkan bahan kimia yang jumlahnya banyak, kita kasih porsi khusus gitu ya. Agar nanti kalau kita sudah ketemu di sekolah, sudah ada praktikum dan sebagainya, anak masuk, selamat bekerja, kemudian pekerjaannya juga tuntas. Itu nanti kalau di lab. Kalau ada permasalahan, anak-anak bisa langsung sendiri, tanpa harus dibantu oleh guru. Kita masuk bagian kedua, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Ada 4 hal yang akan disampaikan hari ini. Yang pertama adalah alat laboratorium. Dan nanti tugasnya anak-anak adalah mencari gambar yang berhubungan dengan alat laboratorium kimia. Lalu ada bagaimana tugasnya, sudah saya upload di Google Classroom. Jadi nanti setelah ini bisa diakses ya. Setidaknya kemarin diperintahkan untuk mencari 10 gambar alat laboratorium kimia, kemudian disuruh nuliskan kegunaannya. Terus yang kedua nanti adalah ini. Anak-anak harus mencari poster di internet yang berhubungan dengan tata tertib yang ada di laboratorium kimia, khusus kimia. Dan yang ketiga, nanti kita kasih studi kasus, kalau misalnya menjumpai kecelakaan kerja di lab, itu apa yang harus dilakukan. Itu ya. Jadi ada 3 nanti tugasnya, ini, dan ini. Sederhana, diselesaikan 15 menit aja bisa. Karena masih pertemuan awal-awal. Yang pertama, kita masuk di sini, yaitu mengenai alat-alat lab kimia. Insya Allah anak nggak asing dengan ini. Tabung reaksi. Gelas Becker atau Becker glass. Ada pipet tetes, ada gelas ukur, ada lampu ukur pengadu dan sebagainya. Kalau kita hitung jumlah alat lab itu lebih dari 500 macam alat yang kita gunakan. Tapi kalau untuk di sekolah ya nggak sebanyak itu, gitu ya. Ada yang terbuat dari plastik dan sebagainya. Jadi macam-macam. Nah, ini untuk alat-alat. Jadi mencari gambarnya. Terus diletakkan di sampingnya kegunaannya, gitu ya. Gampang ya? Di internet tinggal ngopi aja dapat. Hasilnya. Terus untuk mengerjakannya, anak-anak nggak harus ditulis tangan nanti. Bisa langsung ngedit file ke Google Classroom, biar nggak terlalu lama. Kalau nulis tangan kasihan. Apalagi harus ngeprint, aduh kasihan juga. Lebih baik file yang ada di Google Classroom, anak-anak download, langsung diedit di situ, disubmit lagi tugasnya ke kelas. Jadi nanti saya ngoreksi lebih cepat. Ini yang pertama, mengenai alat dan kegunaannya. Nah, yang kedua adalah ini. Bahan kimia, sifat dan simbolnya. Ini nggak saya tugaskan. Yang bagian ini, karena nggak begitu urgent ya bagian ini. Mungkin anak-anak pernah ya lihat simbol-simbol ini.
Kalau nonton film Hollywood, pasti pernah atau melihat simbol-simbol kayak begini. Terutama yang ini. Radio aktif. Film-film yang berhubungan dengan militer, berhubungan dengan instalasi nuklir dan sebagainya, di tembok atau background film itu pasti ada simbol ini. Artinya yang digunakan adalah zat radioaktif. Kalau ini anak-anak pasti sering lihat. Di mana? Flammable. Zat yang mudah terbakar. Waktu mau kerja atau berangkat sekolah itu, saya sering lihat itu, Mas. Gimana? Di truknya Pertamina. Itu pasti ada logo itu, ada simbol itu. Dia membawa bahan bakar yang mudah terbakar. Jadi nanti bahan yang dibawa diusahakan tidak kontak dengan api. Tidak boleh kena tekanan tinggi, karena itu bisa meledak. Ini pernah lihat? Ada di mana simbol itu? Di rumah sakit. Di mana? Di rumah. Boleh. Kalau yang orang tuanya petani atau yang di rumah beli pestisida atau herbisida atau insektisida, kalau lihat kemasannya pasti ada logo ini. Jadi zatnya itu adalah obat luar, sifatnya beracun, tidak boleh masuk ke sistem pencernaan manusia karena sifatnya sangat beracun. Itu ya, terkait dengan pengenalan simbol-simbol. Kalau yang ini enggak, ini pengoksidasi, ini khusus di lab, enggak ditaruh di tempat umum. Kalau yang eksplosif itu biasanya ditaruh di mana ya kemarin ya? Di tabung gas oksigen di rumah sakit. Itu ada logo ininya juga, karena gas oksigen di rumah sakit itu juga rawan meledak. Selain 6 simbol awal, itu juga ada simbol ini, ada yang korosif, ada yang menyebabkan iritasi, ada yang berbahaya bagi lingkungan. Nah ini misalnya asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, pengisi aki itu bisa disimbolkan dengan ini karena dia menyebabkan sifat korosif. Itu ya. Ini enggak begitu urgent. Nah, yang ini yang paling penting nanti waktu sampai menghadapi kasus, bagaimana kalau ada zat kimia itu tumpah di lab, apa yang harus dilakukan? Karena kalau kita salah menangani, nanti dampaknya akan fatal. Misalnya sifatnya asam, bagaimana cara menanganinya? Kalau sifatnya basah, bagaimana cara menanganinya? Itu ada semua, ada ketentuannya. Misalnya ini, fine chemicals itu artinya adalah bahan-bahan yang tidak begitu berbahaya. Kalau bahannya tidak begitu berbahaya, nanti kita bisa membuangnya langsung di wastafel lab, tanpa harus perlakuan khusus, karena itu sifatnya aman. Tapi kalau yang sifatnya asam dan basah, ini dan ini, kalau tiba-tiba sampai buang di wastafel, itu dampaknya luar biasa. Jika pipanya itu terbuat dari besi, nanti pipanya bisa berkarat. Dari asam basah itu adalah korosif. Jadi nggak boleh langsung dibuang ke wastafel, tapi harus ada perlakuan khusus. Misalnya ini, kalau basah harus dinetralkan dengan asam. Kalau asam harus dinetralkan dengan basah. Ditambah air dalam jumlah yang banyak baru boleh dibuang di wastafel. Nah, yang rawan sekali adalah ini dan Mas ya, yaitu bahan yang mengandung merkuri. Merkuri itu raksa. Terutama kalau anak-anak praktikum menggunakan termometer, itu kalau pecah, kalau isinya merkuri, cara penanganannya harus hati-hati. Nggak boleh disentuh langsung. Kalau disentuh langsung, merkurinya itu bisa masuk melalui pori-pori kulit. Kalau masuk ke dalam tubuh, dia nggak bisa diambil, karena akan menyebar ke seluruh tubuh.
Dan nanti dampaknya adalah pemicu terjadinya kanker kulit yang sangat luar biasa. Jadi hati-hati kalau ada merkuri pecah, usahakan jangan ditangani sendiri, mintalah bantuan gurunya, karena gurunya yang lebih paham bagaimana cara menangani merkuri ini. Nah, saya pernah ada kejadian waktu masih kuliah, kejadiannya ini fatal, 2 kali saya kecelakaan di lab. Yang pertama itu saat saya bekerja menggunakan asam sulfat pekat. Asam sulfat pekat itu kadarnya sekitar 98%. Kalau dibuka, itu ada asapnya. Baunya menyengat, bisa membuat pusing. Lah waktu itu, rakumnya harus menggunakan asam sulfat pekat dengan volume sekitar 5 mili. Jadi lumayan banyak ya. Asam sulfat karena sifatnya korosif dan pekat, itu wajib disimpan di lemari asam. Waktu itu saya ngambil sebanyak 5 mili, saya taruh di dalam tabung reaksi. Sengaja, saya kesandung, nggak tahu kesandung kakinya meja atau apa, itu jatuh. Tabung reaksinya jatuh, pecah, dan sebagian asam sulfat itu mengenai sepatu saya. Sepatu saya langsung. Itu waktu saya masih kuliah. Jadi benar-benar terjadi. Kalau ketemu sinyal berbahaya, tolong hati-hati. Yang kedua, saat saya melakukan praktikum mengenai sifat logam. Salah satunya adalah logam yang tidak boleh bersentuhan dengan air, yaitu logam golongan 1, natrium, kalium, dan sebagainya. Jangankan bersentuhan dengan air langsung, dengan uapnya saja, itu dia sudah bisa terbakar. Itu ya, saking berbahayanya logam ini. Nah, waktu itu, praktikumnya menggunakan logam kalium. Logam kalium itu lunak, mengkilat, warnanya kayak perak. Dia tidak boleh tersentuh air atau kena uap air. Jadi nyimpennya itu di dalam minyak tanah. Waktu saya ngambil, sama dosennya dipesan, hati-hati ya mas, karena ini barangnya mudah terbakar. Harus dilapisan tisu. Terus saya ngambilnya juga sudah pakai tisu, tapi nggak tahu di tangan saya ternyata ada keringatnya. Nah karena keringat itu juga mengandung air, merembes ke tisu, akhirnya logam itu terbakar di tangan saya. Karena kaget, saya lempar kena baju. Jadi jas lab saya itu sampai sekarang ada bekasnya. Hitam itu bekas kebakaran akibat logam kalium. Nah gitu. Jadi kalau pas kita praktikum, nanti tolong hati-hati. Bagaimana cara menanganinya. Gitu ya. Ini di bagian penanganan sampah dan limbah serta keadaan darurat di laboratorium. Kalau ada kebakaran, misalkan nggak sengaja ya, kayak kemarin di SMA itu, saya praktikum di belakang sama anak-anak persiapan praktikumnya, itu spiritusnya tumpah, langsung kebakar. Jadi bagaimana cara menangani kebakaran, itu ada. Di lab kimia ada tabung pemadam apinya. Jadi kalau ada kebakaran sewaktu-waktu, kita bisa segera menanganinya. Usahakan nggak gugup ya kalau hal kayak begini. Kalau gugup berbahaya sekali. Nah, cukup wes. Nah ini sekarang yaitu masalah petunjuk dan larangan di laboratorium atau tata tertib penggunaan lab. Yang paling penting ini loh Mbak. Ya, terutama di lab kimia. Sampai benar-benar dilarang keras untuk makan dan minum di dalam lab. Kenapa? Karena di lab itu kita menyimpan zat kimia yang jumlahnya banyak, sifatnya yang bermacam-macam. Ada yang mudah menguap, ada yang bersifat racun, ada yang bersifat anestesi, ada yang mudah terbakar dan sebagainya. Jadi kalau kita pas makan minum di situ, khawatirnya terkontaminasi oleh uap atau zat. Jadi nanti akan membahayakan kita. Dan cara penanganan terbaik kalau kita menghirup atau tidak sengaja menelan sedikit bahan kimia berbahaya, itu ada 2. Jadi setelah praktikum, usahakan minum sebanyak-banyaknya. Atau yang kedua, boleh minum susu. Itu mengurangi efek dari keracunan zat kimia.
itu yang harus dilakukan di laboratorium. Cukup untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, selesai. Anak-anak langsung bisa Google Classroom, segera diselesaikan, karena butuh waktu sekitar 10-15 menit. Ini Faiza baru masuk. Saya masukkan dulu ya. Faiza masuk, kita selesai. Oke? Gak apa-apa ya. Kita kerjain dia. Baik, anak-anak untuk hari ini pertemuannya sudah cukup. Sudah sampaikan materinya. Nanti segera akses Google Classroom. Tugasnya mudah, 10-15 menit selesai. Kita lanjutkan ketemuannya di minggu depan. Minggu depan kita baru masuk ilmu kimia sesungguhnya, belajar mulai atom dan sebagainya. Beneran nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Tetap jaga kesehatan. Usahakan besok bisa puasa Arafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.